Nah, tapi jauh sebelum itu ada informasi tentang Smart Village, Yasalu itu sudah memulai dengan SID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Kabar Palu. Kita akan menghadirkan narasumber kita yang sebenarnya sudah lama sebenarnya ingin kita hadirkan terkait dengan program-program mereka. Dia adalah dari Yayasan Pusaka Welutu Yasalu. Jadi saya menghadirkan di sini Saudara Mus Kerompot. Beliau adalah direktur dari Yasalu. Program mereka ini banyak. Mereka adalah berdiri yayasan yang bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, khususnya ekonomi. Sekarang juga mereka lagi gencar-gencarnya di pemberdayaan masyarakat terdampak bencana. Mereka punya program juga terkait dengan desa digital. Kenapa saya tertarik? Karena pemerintah juga lagi getol-getolnya ini mau memprogramkan Smart Village, desa pintar katanya. Yang saya dengar juga belum sudah di launching tapi belum jalan. Nah, kita akan bahas secara detail bagaimana sih versi Yasalu soal desa digital. Oke, Bung Mus, silakan Gus, kita ngobrol santai saja dulu. Oke, kasih banyak. Sambil minum kalau ya. Iya. Kalau soal desa digital, sebenarnya kan Yasalu juga baru memulai di tahun 2022 ini, Bang Awal. Jadi kemudian kalau saya dulu bicara flashback tentang Yasalu, Yasalu kan berdiri tahun 2013. Itu. Kemudian ada beberapa kawan-kawan yang kemudian bekerja di Parigi Motong pada saat itu. Iya. Mungkin kemarin di Parigi Motong yayasan yang mengelola kegiatan tolok-tomi yang agak sedikit besar itu ya Yasalu. Yasalu ya. Kemarin bekerja sama dengan SIDA, IUCN dari Kanada. Mereka sebagai donaturnya dengan program Susklam untuk tolok-tomi ini. Nah, itu yang awalnya kawan-kawan. Ada beberapa juga kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan Yasalu. Memang kemarin orientasi kegiatan Yasalu itu lebih pada kegiatan pemberdayaan, kemudian kegiatan lingkungan. Nah, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang sebenarnya kita dari awal juga sudah mengikuti perkembangan teknologi. Ya. Nah, pada saat itu. Nah, jadi kemudian kita vakum di tahun 2003 berdirinya, bukan 2013, 2003. Nah, kemudian 2012 vakum, saya ke Sulawesi Utara dan teman-teman lain ada yang sudah kerja di Palu dan lain sebagainya. Kemudian saya balik tahun 2009 ketemu Bang Iwan, kemudian bagaimana kita coba inisiasi kembali, dan saya mengundang beberapa kawan-kawan pendiri kemarin di kafe yang ada di Sisingamangaraja. Itu kita diskusikan soal tindak lanjut, dan akhirnya saya ditunjuk untuk memimpin Yasalu pada saat itu untuk 2021 kemarin. Nah, kemudian di 2021 ini kami mencoba untuk mengembangkan kegiatan seiring dengan perkembangan zaman dan lain sebagainya. Jadi orientasi kegiatan kita itu ya tadi lebih fokus kepada bagaimana meningkatkan inovasi dari profesi teman-teman yang ada di dalamnya. Yaitu rata-rata banyak anak-anak yang bermain di digital, apalagi didukung oleh Bang Iwan yang memang dari awal kami juga sudah coba merancang, mengkolaborasi. Jadi saya di GIS-nya, Bang Iwan di IT-nya, coba kita mengkolaborasi. Jadi kita bikin satu model konsep digital, desa digital. Nah, atas usulan Bang Iwan, nah kita coba memulai dari aplikasi, karena aplikasi ini ada dua yang kemarin sempat saya dapat dari informasi dari Bang Iwan, yaitu ada yang di OpenSID. Jadi sistem informasi desa, ada komunitas yang itu, kemudian
Bang Iwan itu lebih kepada SID-nya sendiri. Jadi ada dua, ada Open SID, ada SID. Nah, jadi kita bermain di SID-nya, Sistem Informasi Desa. Nah, ini kita memulai dengan beberapa kerjasama kemarin. Awalnya, yang paling awal itu ada MDMC kemarin menawarkan kita untuk coba bagaimana memulai untuk membuat satu konsep itu. Nah, cuman itu kemarin kita bisa lakukan. Kebetulan juga kita bekerja sama dengan ada satu lembaga nasional itu, LSM Filantropi juga, Human Initiative. Nah, kemarin mereka menawarkan kerjasama dan kita memasukkan salah satu item kegiatan di situ, bagaimana program itu bukan hanya sekedar livelihood. Jadi kita bicara tentang program kemarin itu sampai pada digitalisasi tadi, bagaimana menginisiasi bahwa program ini harus dibarengkan dengan program desa digital. Sorry saya potong. Berarti program digital ini yang saudara lakukan itu, dia tidak berdiri sendiri ya? Dia memang include dalam pemberdayaan tadi itu ya? Ada kemarin ya. Yang awalnya kita maksudnya di situ dengan HI. Jadi, nah kita tawarkan, kita presentasikan dengan HI bahwa kita memulai saja dari model yang sederhana, karena dari situ kita coba mau membuat satu konsep desa digital itu seperti apa. Nah, itu yang kemarin saya diskusi dengan teman-teman itu, yang kemudian dimotori oleh Bang Iwan. Nah, jadi kegiatan livelihood yang dilakukan di kelompok masyarakat itu, yang di desa dampingan Yasalu itu agak kesulitan di soal akses pasar. Jadi pasca produksi dan lain sebagainya itu, nah kita kesulitan. Ternyata mungkin ini salah satu faktor penyebab kegagalan dari sebuah program pendampingan untuk kegiatan usaha di level masyarakat. Nah, jadi kita di Yasalu menginisiasi dengan model pasar. Jadi melalui media digital, ya marketplace lah, kemudian kita buat satu sistem informasi desanya tadi, seperti itu. Nah, akhirnya itu membantu. Akhirnya kemarin hasil produksi kelompok kita itu terjual di marketplace, terjual di Tokopedia, kemudian lewat YouTube, lewat media sosial Facebook, Twitter, Instagram dan lain sebagainya. Nah, semua ini yang kemudian ada di dalam satu sistem tadi itu, Sistem Informasi Desa. Nah, itu. Jadi kalau kita bahasakan itu ada konsep yang besar tentang desa digital. Jadi kita coba menghilangkan image bahwa desa digital itu bukan hanya sekedar website. Jadi di desa desa itu sudah desa digital. Nah, jadi konsep yang kita bangun itu agak sedikit besar. Jadi betul-betul bagaimana semua elemen stakeholder yang ada di desa itu paling tidak bisa memanfaatkan akses digital itu. Jadi kalau kita bicara desa digital, bukan hanya segelintir orang yang bisa tahu itu, tapi harus ada semua masyarakat itu bisa memanfaatkan akses digital itu untuk kepentingannya dia. Ya, tadinya saya berpikir desa digital ini cukup kerjasama dengan salah satu dengan provider, mungkin disimpan dia di situ wifi gratis orang bebas pakai. Tapi ternyata tidak hanya sekulit itu, dia lebih ke pemberdayaan soal bagaimana dia memanage program, bisa dijadikan wadah untuk menjadi pasar produk. Ininya hasil karyanya mungkin hasil produksi hasil produk sampai ke situ kerjanya sama. Sekarang sudah tangani berapa desa ya? Kalau SID yang kita kembangkan itu kemarin kita bekerja sama dengan beberapa lembaga yang juga itu, karena ini tidak bisa juga berjalan sendiri. Sampai detik ini juga Yasalu lagi mencari papa angkat untuk memediasi ini. Nah, jadi sampai sekarang itu kemarin kita kerjasama dengan MDMC itu ada sekitar 9 desa yang terregistrasi itu, yang sudah ada domain. Yang dimaksud mau cari papa angkat itu yang gimana? Maksudnya kalau ada pemerintah daerah tapi konsep ini harus kita jelaskan dulu kepada mereka untuk bagaimana caranya
mereka paham dulu apa yang kita maksud ini. Karena kemarin saja itu kan ada beberapa desa itu, kalau mau dilihat sepintas lalu kan memang ini ya sekedar website dan lain sebagainya, tapi ternyata setelah kita dalami dan kita jelaskan, nah ternyata ini sangat bermanfaat untuk kepentingan baik. Banyak hal yang bisa dilakukan. Tadi kita bicara tentang pengembangan ekonominya untuk pasar. Nah di sisi lain ada teman-teman juga memanfaatkan untuk informasi bencana. Jadi bagaimana aplikasi ini bisa membantu bukan hanya usernya, bukan hanya orang-orang di level pemerintah yang tapi masyarakat juga bisa memanfaatkan ini. Ya sekarang kan pemerintah kan lagi merancang hal itu juga kan, yang dengan smart village-nya. Smart village ini saya masuk ke situ karena kemarin saya ikut waktu launchingnya di Desa Pakuli kalau tidak salah, itu Kecamatan Gumbasa. Dengan sekarang, nah saya dengar juga gubernur itu lagi sedikit bukan juga marah sih, agak ngomel karena sampai sekarang saya dengar informasinya belum tanda tangan sama Menteri PDT kalau tidak salah. Karena programnya dari sana ini kan. Dia sih sebenarnya kalau saya lihat bagus keinginannya gubernur. Maksudnya pemerintah provinsi itu maunya dipaksa masyarakat itu untuk pintar. Pintarnya ini konsepnya bagaimana saya juga belum tahu bagaimana. Apakah hanya dikasih wifi gratis terus nonton drama Korea, tahu dunia luar, atau tadi itu lebih mengarah ke pemberdayaan karena masyarakat juga harus memanfaatkan potensi desanya untuk dipasarkan dengan digital tadi itu. Kalau menurut Bang Mus gimana anunya? Ada gambaran enggak? Misalnya kalau coba masuk ke pemerintah, siapa tahu bisa kolaborasi dengan program pemerintah terkait dengan Bapak angkat tadi itu. Iya, kalau kemarin memang kalau untuk Smart Village, kebetulan saya juga penggiat di desa. Ini kan kemarin ada perekrutan fasilitatornya dari Kemendes juga. Itu sudah ada pengumuman kalau tidak salah bulan kemarin, dan mereka mungkin lagi training untuk itu. Nah cuman gambaran umumnya itu kalau Smart Village dia hampir serupa juga konsepnya ke digitalisasi, jadi memanfaatkan sumber daya di desa. Kan konsep desa pintar itu bagaimana semua konsep dan gagasan inovasi itu harus punya kecerdasan. Misalnya saya punya potensi wisata, bagaimana potensi wisata itu bisa menghasilkan income buat desa itu sendiri. Nah itu. Nah cuman saya belum tahu apakah mereka apa aplikasi yang akan dicetuskan di situ. Apakah mereka akan berkolaborasi dengan Telkomsel kah, atau mereka atau berdiri sendiri. Tapi kemarin juga dari Kemendes sendiri sudah mengeluarkan namanya Sistem Informasi Desa untuk kita. Nah, tapi jauh sebelum itu ada informasi tentang Smart Village, ya selalu itu sudah memulai dengan SID. Jadi kemarin dengan 24 desa yang ada di Kecamatan Dolo Selatan dengan Dolo Barat, itu bekerjasama dengan YPI, Yayasan Pusaka Indonesia. Nah itu akhirnya terselenggara dan akhirnya ada beberapa desa yang akhirnya memanfaatkan itu dengan bagus. Nah beberapa minggu kemarin juga saya sempat komunikasi dengan KPU. Artinya KPU terbantukan dengan aplikasi SID itu sendiri. Artinya ada salah satu desa di Dolo Selatan, kemudian KPU ketemu dan mereka mempertanyakan, mengambil data pemilih. Nah, dengan aplikasi itu sudah tidak repot-repot lagi KPU untuk melihat, karena cuma lihat berapa jumlah data pemilih sudah kelihatan. Oh, ini pemilih sekitar tahun 2023-2024. Apakah pemilihan kepala daerah kah, atau pemilihan pemilu atau pilpres, itu sudah bisa dilihat. Tinggal desa mengupdate tiap bulan. Apakah ada yang meninggal, apakah ada yang datang, atau ada yang pindah. Nah, seperti itu. Oh, berarti pemanfaatnya itu juga mereka dibekali program bahwa ini untuk pendataan, pemetaan untuk desa dengan jumlah KK misalnya potensinya berapa. Itu yang dilakukan ya selalu di program itu. Iya, bagus ya, ada Bang. Jadi sebenarnya aplikasi itu ada kalau istilah Iwan itu ada
website itu terasnya. Jadi orang bisa melihat semuanya. Iya. Jadi melihat informasi tentang apa yang ada di desa itu kita bisa lihat di terasnya itu di halaman depannya. Oh di sini ada ke ini siapa. Bisa kita lihat di situ ada menu-menunya yang di situ ada jumlah penduduk, ada visi misi desa dan lain sebagainya. Nah di situ. Nah tapi di belakangnya itu ada ruang tamunya, ada dapurnya. Iya. Dapur itu tempat mengelola data tadi. Jadi ada usernya. Jadi di desa itu dilatih. Misalnya siapa yang mau jadi operator SID di desa, sistem informasi desa. Nah nanti itu yang dilatih bagaimana dia. Kerjanya itu hanya menginput data KK dulu. Karena basis yang memperkuat sistem informasi itu adalah jumlah KK. Karena harus semua masyarakat di desa itu harus terdata. Harus data penduduk itu harus ada di dalam sistem itu. Karena aksesnya masyarakat untuk masuk ke situ nanti ada yang ketiga. Yang ketiga itu layanan mandiri. Layanan mandiri itu kan ada 3. Yang ada terasnya tadi, halaman depan ada tempat meramu data. Iya. Di situ nanti operator yang bekerja dengan pemerintah desa. Baru ada layanan mandiri. Layanan mandiri itu akses untuk siapa saja masyarakat yang ada di desa. Tapi aksesnya harus masuk mereka lewat nomor induk KTP. Jadi orang dari desa lain tidak bisa masuk karena dia tidak terdata di dalam. Kalau begitu pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi sangat diuntungkan kalau misalnya itu bisa masuk di situ karena Bapeda misalnya kalau butuh data seluruh desa di provinsi ini bisa terupdate, enak dong sudah kerjanya sebenarnya. Datanya lengkap, data penduduk, data masyarakat, jumlah pendidikan, jumlah masyarakat yang sudah menyelesaikan pendidikan, yang belum menyelesaikan, yang sementara melakukan pendidikan, kemudian data pekerjaan, semua terupdate di situ. Iya. Nah itu dari sisi pendataan. Dari sisi lainnya itu layanan administrasi desa membantu. Kita misalnya butuh surat menyurat dan lain sebagainya. Jadi masyarakat bisa melakukan itu. Misalnya saya lagi di Kalimantan atau di mana, kemudian saya butuh bikin surat terkait dengan surat keterangan domisili atau surat keterangan apa, saya tidak harus datang ke desanya saya dulu. Tinggal masuk ke link layanan mandiri lewat aksesnya saya yang sudah terdata di dalam. Saya bisa minta, saya bikin surat. Nanti notifikasinya masuk ke operator langsung ke kepala desa setujui. Kalau kepala setujui langsung kita bisa print di Kalimantan karena dia bisa pakai sistem barcode, sistem tanda tangan digital elektronik. Itu kalau warga misalnya di luar dari daerah itu kan. Kalau misalnya orang luar misalnya mau cari, katakanlah misalnya saya mungkin investor di Kalimantan mau coba menjajaki misalnya pabrik ubi lah misalnya di wilayah Sigi di kecamatan yang sana. Itu bagaimana caranya mengakses? Maksudnya biar berarti potensinya segini, terus saya bisa akses data apa saja yang dari desa itu. Itu gimana caranya? Iya, kan di dalam situ kan banyak menu-menu yang makanya tadi di tempat pengelolaan data itu bisa menambahkan menu untuk kebutuhan data apa. Kita mau bikin data tentang kesehatan, data tentang sumber daya, potensi sumber daya yang ada di desa bisa. Nah, yang menarik juga ini dengan Bang Iwan itu kita coba mengkolaborasi antara sistem informasi desa itu dengan WebGIS, Geografi Informasi Sistem. Jadi teman-teman kerja di aplikasi GIS membuat dalam model WebGIS, kemudian Bang Iwan kawinkan itu dengan SID. Jadi kalau kita misalnya mau bikin peta tentang lokasi rawan bencana, kemudian sebaran kaum disabilitas, sebaran orang miskin di desa, masyarakat yang sudah dapat bantuan, atau yang lebih besar lagi kita bisa bikin peta penyebaran tentang UMKM kota gitu. Nah yang menarik ini juga teman-teman kita coba lagi gagas karena di Kota Palu ini kan baru Kelurahan Baia yang satu kelurahan yang sudah sudah berinisiasi untuk membuat itu Kelurahan Baia. Nah inilah teman-teman Yasalu juga lagi melatih kemudian supaya ini bisa terlaksana dengan baik. Nah jadi itu. Nah, jadi kalau kita kembali ke konsep digital, desa digitalnya tadi atau kelurahan digital itu paling tidak
tadi Bapak angkat itu bisa di wilayah itu harus ada satu show digital. Kita maksud show digital itu di situ tempat sistem informasi bekerja. Misalnya di situ ada layanan, mungkin ke depan ada CCTV di desa atau CCTV kelurahan, kemudian ada sistem alarm untuk peringatan dini kebencanaan. Nah, jadi itu dikerja di satu ruangan. Yang itu yang tadi maksudnya saya seperti itu. Sebenarnya kita mengharapkan desa-desa atau kelurahan itu bisa bekerja sama dengan itu, dengan memanfaatkan misalnya ada CSR dan lain sebagainya. Itu desa punya kepentingan. Kita hanya membantu untuk mendesain modelnya seperti itu. Dengan melakukan pelatihan. Seperti itu, jadi dilatih. Ada juga saya dengar di satu desa yang memanfaatkan digital itu di bidang pariwisata. Itu daerah Pantai Timur itu di mana itu? Oh iya, itu gimana ceritanya? Iya, itu juga kemarin sebenarnya sudah dirancang untuk Desa Ranang itu, Sumber Barat. Itu kemarin memang dirancang wisata berbasis digital. Sebenarnya konsepnya satu paket dengan desa digital. Jadi cuman dia ambil menunya itu untuk BUMDes-nya mengelola dengan metode wisata digital tadi. Oh, menyesuaikan potensinya gitu. Potensinya yang dimanfaatkan ya. Itu sama dengan cita-cita Smart Village itu sendiri. Jadi mencerdaskan potensi itu menjadi sebuah aset ekonomi bagi desa ya. Seperti itu yang diinisiasi. Nah, kemarin itu kan kita sebenarnya Yasalu sudah bantu kita sudah bikin aplikasi. Jadi kalau masyarakat mau ke wilayah air panas Ranang itu kita sudah bisa membooking misalnya tempat seperti gitu. Saya bisa booking tempat, kira-kira jaraknya dari sini ke sana berapa, saya butuh akses berapa jam, apa-apa semua yang tersedia itu tinggal lewat aplikasi sebenarnya. Nah, kemudian saya di sini ada menu-menu di dalam aplikasi itu, menu ada kelor, ada garam dan lain sebagainya. Nah, tinggal di situ. Jadi tinggal kita klik langsung ke WA-nya siapa yang mengelola itu. Nah, nanti kalau kita tiba tinggal tersedia seperti gitu. Itu konsep wisata digital yang kita maksud itu. Nah, itu juga lagi digagas. Mungkin mudah-mudahan ya beberapa tahun depan ini bisa terrealisasi juga itu. Tapi Yasalu sudah buat kan, bantu buat konsepnya. Itu Pak Imam sudah buat kemarin. Ya kan, kalau sebenarnya kan kalau misalnya konsep ini semua di semua wilayah daerah kabupaten di beberapa desa itu yang sesuai potensinya itu bisa digunakan, akan lebih maju sebenarnya daerah ini kalau memang betul-betul. Cuma itu lagi, pemerintah mau enggak, karena ini kan persoalan juga ini. Persoalan ketika sudah masuk, terus ya kan persoalan birokrasi ini kan beda ini dengan yayasan. Kadang juga terjadi benturan urusan regulasi mungkin. Nah, ke depan apa mungkin yang bisa dilakukan? Kalau saya sih lebih menarik Bapak itu kolaborasi dengan pemerintah, karena pemerintah itu dia punya juga ada link programnya itu juga, terus terkait dengan anggaran juga bisa mendukung. Ya mungkin apa yang bisa mau dilakukan dengan pemerintah, siapa tahu pemerintah bisa mendengar ini, terus bisa melakukan paling tidak pembicaraan deal mungkin untuk kolaborasi ke depan. Iya, kalau Yasalu kemarin kan sudah ada konsep, dan kemudian juga kita coba tawarkan untuk soal tadi Bapak angkat juga tuh. Tadi kita bicara soal ini. Contoh paling sederhana itu KPU tadi. Iya. KPU telepon saya. Kenapa enggak semua desa dibuat di kecamatan Kabupaten Sigi? Kenapa enggak semua desa dibuat Kabupaten Sigi? Ini mempermudah kerja KPU. Nah, itu yang sempat mereka telepon ke saya. Nah, itu salah satu contoh. Belum kalau kita bicara tentang potensi, misalnya potensi peternakan, potensi pertanian, kehutanan, perkebunan dan sebagainya. Nah, kalau ini bisa kita gagas,
kan lebih menarik karena antara kolaborasi tadi saya bilang ya selalu bisa menambahkan di peramuan data itu, kita bisa tambah menu-menu untuk itu. Nah, tinggal sekarang memang kita butuh sosialisasi karena kita sekarang kan baru ada 3 kabupaten ya. 3 tuh sudah rencana kita itu mau poso lagi, kita akan gagas poso dan toli. Nah, biar cuma dapat itu kita sudah bisa bikin apa ya, selalu sudah memediasi itu di tingkat provinsi. Jadi kita bikin kayak forum tingkat provinsi untuk membagi informasi, saling belajar bersama dan lain sebagainya terkait dengan pengembangan itu. Nah, jadi itu ada beberapa desa di Parigi Motong sudah ada 6 desa. Kemudian di Sigi itu sudah ada 24 desa. Donggala, Donggala ada 9 desa. 9 desa. Di Donggala 9 desa. Ya itu yang kita mau tambah lagi di Poso dengan di Toli-Toli, kalau itu bisa berkembang. Itu. Paling tidak tadi contoh paling sederhana itu untuk pemerintah, KPU itu menganggap itu sangat penting buat data-data pemilih, karena itu penting sekali. Karena desa sudah tahu saya jumlah pemilih sekian DPT itu. Untuk tahun sekian, tinggal nanti sistem update-nya ya. Tinggal bagaimana KPU mau kerjasama dengan desa, bagaimana supaya desa bisa update datanya. Kan desa ada anggarannya juga, mungkin bisa di-sharingkan. Iya, kalau yang sekarang inisiatif desa, ada beberapa desa yang mau inisiatif, itu bisa saja. Nah, tapi kan kalau yang kayak di Sigi kan kita kerjasama, bekerja sama dengan satu lembaga. Nah, siapa tahu lagi kalau mau dikembangkan di sini dengan pemerintah daerah, nah itu jauh lebih baik, lebih bagus. Itu. Baru kedua, kenapa ini saya bilang, karena mungkin ada sistem kayak OpenSID itu, mungkin pelatihnya dari Jawa sana. Ketika ada problem terhadap aplikasi, sulit untuk berkomunikasi dengan mereka atau apa. Nah, kalau ya selalu kan hanya di Palu. Nah, itu juga problem kita. Kenapa lebih percaya orang dari sononya ketimbang kita kan punya SDM yang mumpuni juga. Ini juga susahnya kita ini. Saya lihat kalau tanya dari mana? Kalau dari Palu. Palu, oh saya kira dari mana kan gitu. Kalau dari mana? UGM. Kan ini fakta yang kita lihat sekarang begitu. Itu juga yang bikin sulit kita. Nah, sekarang kalau misalnya Bapak sudah lakukan pelatihan, itu program sama perangkat ya dibantu itu. Aplikasi. Perangkat kan mereka saja. Tugas YSL itu hanya melatih. Jadi pelatihan dengan membuat aplikasi itu berjalan, ada domainnya, kemudian ada sistem, ya banyak lah yang harus. Nah, sekarang gitu. Urusan perangkat, urusan providernya bagaimana itu? Itu masih YSL yang bantu. Oh gitu. Jadi kalau perangkat itu nanti desa yang misalnya kita kayak ada, kalau sering disebut Bang Ewa itu ada anjungan administrasi. Misalnya orang datang ke desa itu kalau ngurus desa surat tinggal kayak masuk di bank. Jadi kayak tulis ATM begitu. Kalau kita pakai sistem touchscreen kan tinggal saya butuh apa tinggal di situ keluar suratnya. Nah, nanti kalau misalnya dia mau tanda tangan bahasa ya silakan tanda tangan langsung kepala desa. Kalau tidak ya pakai sistem tanda tangan elektronik tadi. Nah, itu jadi perangkat-perangkat itu yang nanti disediakan oleh pihak desa. Kalau pihak pemerintah kabupaten, kalau hanya sebatas pelatihan bisa kerjasama kita untuk bagaimana mensukseskan program ini. Kita bikin pelatihan untuk semua desa bisa tadi soal providernya, dan lain sebagainya. Itu pemerintah daerah bisa jadi bapak angkat tadi, kemudian ya selalu mewakafkan dirinya untuk membantu desa bekerja sama dengan pemerintah daerah, ya kita sukseskan ini. Paling tidak kan Palu bisa jadi desa digital. Kita juga berpikir seminimal mungkin meminimalisasi kebutuhan dari persoalan listrik, penggunaan internet dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi itu yang menjadi jadi kita butuh kerjasama dengan pihak lain, para pihak ya selalu butuh kerjasama dengan para pihak itu tadi. Soal kita coba urusan misalnya sudah ada di desa, kemudian desa anggap ini penting buat dia, ya dia mengembangkan sampai ke anjungan digital, sampai ke show digitalnya itu, dan dia memahami ini. Ada beberapa desa yang paham soal
oh ini penting dan ini harus saya kembangkan menjadi konsep desa digital. Ya. Seperti itu. Tapi kalau baru website kan belum bisa disebut desa digital, masyarakat juga belum manfaatkan. Iya, Seperti itu. Dia mau isi apa juga kalau Mau misalnya isi mereka juga tidak paham. Tapi kalau misalnya pemerintah daerah misalnya masuk, oke, perangkat dan provider segala macam itu saya urus. Yuk dari Yasalu silakan tenaga untuk melatih SDM-nya kan. Itu memang ya bisa. Kita ya selalu malah lebih suka itu karena semakin besar jaringan ini yang dibangun untuk pengembangan aplikasi desa digital. Ya tadi saya bilang, kalau mereka merasa trouble terhadap aplikasi ya tidak jauh-jauh cari orang itu salah kan. Tinggal telepon orangnya di Palu, alamatnya kan? Di Palu seperti gitu. Banyak anggota kan dia selalu sudah banyak yang bisa untuk belum tahu aja dia ini Bang Iwan ini ahli IT ini kan. Bang Iwan itu. Iya. Oke, saya bilang kita ini sudah tua. Harus sudah bikin wasiat memang ini. Iya, kalau sudah kitab kan kitab kuning sudah sebenarnya kan. Kuning. Harus ada kader yang bisa. Kita mungkin lebih apa ya, sosialisasinya mungkin lebih ke depan mungkin. Iya. Mungkin lebih proaktif juga adakan dengan pemerintah biar artinya oke lah pemerintah mungkin punya jalan pikiran sendiri tapi dengan visi kita bagaimana masyarakat itu terberdayakan dengan potensinya mungkin bisa ya selalu bisa jemput bola lah untuk itu. Iya, Bang Iwan dengan kami di Yasalu juga sudah coba menginisiasi untuk membantu desa-desa yang mau tapi mereka belum. Sebenarnya kita juga dari Yasalu juga kadang pakai swadaya Yasalu juga kadang untuk supaya kelihatan bahwa desa itu harus bisa dibantu seperti gitu. Nah, jadi tidak harus terlalu memaksakan desa. Yang penting desa itu mau, kemudian dia punya cita-cita untuk membangun itu kita siap untuk itu. Nah tadi itu kalau ada pemerintah daerah ya kita lebih enak untuk bisa bekerja sama. Tuh. Memang targetnya Yasalu, saya cerita-cerita dari Bang Iwan itu kalau boleh 2023 ini sudah ada launching di tingkat provinsi. Kita sudah mulai mengkampanyekan di level provinsi. Makanya harus ditarget juga beberapa kabupaten itu harus paling tidak ada perwakilan yang sudah melakukan. Jadi kita bisa memperlihatkan itu. Ya dari itu. Ya, sampai di 2023 target berapa? Dari 13 kabupaten berapa kabupaten yang bisa paling tidak sudah bisa masuk paling tidak perwakilannya? 5-6 kabupaten itu kita sudah cukup lumayan lah kalau kita. Toli-toli boleh masuk? Iya toli-toli itulah, toli-toli Poso, Morowali ya itu yang kita target kemudian. Nah itu sudah kita komunikasikan untuk coba kembangkan itu. Siapa tahu Buol juga siap ya. Nah sebenarnya ada beberapa dari daerah, dari provinsi lain tawarkan itu, cuman kan terlalu jauh, hanya kalau cuma satu desa atau apa kan operasionalnya lebih tinggi buat kawan-kawannya, jadi itu makanya mereka belum terima itu. Ya, sedangkan di sini saja beberapa desa saya lihat itu sudah kayak apa terbang secara kemarin, hampir tidak ada waktu sendiri. Itu sudah. Oke, dan mungkin kita akan bahas sisi lain dengan saya masih ada PR sama beliau ini masih ada karena beliau ini banyak sekali programnya, jadi masih akan ada saya undang lagi beliau di sini mungkin dengan Bang Iwan ahli IT-nya saya mau perkenalkan juga bagaimana. Oh iya harus dengan Iwan supaya lebih terarah dan jelas apa itu konsep digital. Jadi nanti kita akan hadirkan ke depan bagaimana penjelasan beliau nanti terkait dengan digital karena beliau ahlinya. Nanti kita hadirkan di sini. Oke. Pak Mus, terima kasih banyak sudah hadir di Kabar Palu. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.